Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, Bapak Prof. Dr. Iwayan Widiana. Terus yang saya hormati juga Ketua Gugus Jurnal dan Publikasi, Sekretaris Jurnal Gugus Jurnal dan Publikasi. Terus di sini kebetulan ada Ketua Gugus Inovasi dari Pak Bas ya, dan Ibu Bapak dosen lainnya yang telah berkenan hadir di acara dating ini. Dan juga rekan-rekan mahasiswa yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Jadi hari ini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai bagaimana agar tulisan kita itu, tulisan yang dibuat itu menjadi lebih kredibel atau lebih dipercaya oleh pembaca. Salah satunya melalui referensi. Oke, saya izin share screen dulu. Jadi untuk dating kedua ini, itu judul topiknya mainly for your correct citation, citasi berkualitas, artikel berkelas. Jadi kata-kata kuncinya yaitu citasi, yang menggunakan aplikasi Mendeley. Dengan Pada tugas dating pertama itu sudah diisi oleh Bapak Wahyu yang telah panjang lebar um, memberikan informasi mengenai penulisan uh, artikel dan bagaimana tulisan yang baik itu seperti apa. Jadi itu. Nah, agar tulisan kalian yang telah kalian buat itu lebih dipercaya atau uh, tingkat kredibilitasnya itu tinggi, itu perlu yang namanya referensi. Oke, ini ada gambar dulu. Jadi ini merupakan Bapak Pramudia Anantatur yang memiliki quote, orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Nah, ini sedikit motivasi bagi saya dan mungkin kalian semua agar kita itu sering-seringlah membagikan ilmu-ilmu yang kita miliki itu dengan cara menulis dan mempublikasikannya. Kita lanjut dari referensi. Nah, jadi kalau kita dari pengertian referensi itu adalah sumber informasi yang digunakan untuk mendukung atau memberikan dasar pada suatu tulisan, penelitian, atau karya. Nah, referensi itu bisa berupa buku, jurnal, artikel, situs web, dokumen resmi, atau sumber lainnya yang dianggap dapat dipercaya dan relevan dengan topik yang dibahas. Sehingga dengan mencantumkan referensi di tulisan kita, maka kredibilitas dari tulisan yang kita buat itu menjadi tinggi. Sehingga referensi ini penting ada di setiap tulisan. Mungkin di sini sudah ada yang sedang membuat proposal atau sedang mengajukan artikel ilmiah. Nah, itu kan mengapa ada referensi? Ya karena tulisan kita itu agar lebih kredibel lagi. Nah, dalam konteks akademik atau ilmiah, referensi itu sering disebut sebagai atau kata lainnya daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini berisi referensi yang digunakan dalam satu karya. Biasanya eh, penulisan referensi itu sesuai dengan aturan penulisan yang ditetapkan. Misalnya, kalau di jurnal nasional itu kebanyakan menggunakan gaya penulisan apa, atau American Psychological Association, uh, yang lainnya ada MLA Chicago, ada Vancouver. Nah, itu jenis-jenis gaya penulisan referensi. Nah, sebentar saya kasih contohnya.
Nah, untuk menulis referensi yang rapi, yang bagus, yang tidak menyulitkan kita sebagai penulis untuk mengurutkannya lagi, memberikan penomoran pada referensi. Nah, sekarang sudah berkembang berbagai aplikasi manajemen referensi. Salah satunya itu ada Mendeley. Kalau mungkin di luar sana ada berbagai manajemen aplikasi manajemen referensi. Tapi bagi saya yang paling enak digunakan dan menurut saya mudah untuk digunakan itu Mendeley. Salah satunya adalah Mendeley. Nah, kita sedikit membahas Mendeley. Kalau kita lihat dari sejarahnya yang saya kutip dari online learning-nya UHK, Mendeley itu didirikan pada bulan November oleh tiga mahasiswa S3 Jerman. Versi pertamanya di 2007 itu masih tahap uji coba. Sedangkan diperkenalkan ke publik itu pada Januari 2009. Nah, tim yang mengerjakan Mendeley ini ada dari berbagai unsur, dari peneliti, alumni, software developers, dan dari berbagai institusi akademik. Nah, jadi itu tentang referensi dan khususnya aplikasi Mendeley. Nah, sebelum saya lanjut, saya ingin mengetahui dulu bagi yang teman-teman di sini mungkin kita di sini langsung ke praktik saja dalam menggunakan aplikasi Mendeley, sehingga saya meminta raise hand bagi yang belum memiliki aplikasi Mendeley. Apakah semua di sini sudah memiliki aplikasi Mendeley atau ada yang belum memiliki? Bagi yang belum memiliki, coba raise hand agar saya tahu berapa orang yang belum. Sehingga nanti saya akan tuntun dari pertama download sampai bagaimana cara menggunakannya. Jadi ada beberapa ya, bahkan lumayan dan banyak mahasiswa nih ya, mahasiswa kita yang belum memiliki aplikasi Mendeley. Sebenarnya kalau kita sering menulis, nah aplikasi eh, model aplikasi aplikasi referensi manajer referensi ini sangat-sangat bermanfaat bagi kita penulis. Jadi kita tinggal memasukkan metadatanya ke aplikasi, lalu mengutipnya di Word. Nah, itu langsung muncul ya, langsung rapi dia. Oke, jadi itu mungkin kita perlu menuntun dari uh, download aplikasi Mendeley-nya dulu. Jadi kalau kita mau download, kalau saya nggak salah ini karena ini saya baru beberapa bulan lalu mendownload versi Mendeley yang terakhir, yaitu dari Mendeley versi 1.19.8. Jadi uh, cari silakan ketik di Google Mendeley Desktop, Mendeley for Desktop 1.19.8. Kalau nggak salah inilah yang paling terakhir, jadi bisa di download. Nah, di sini ada bagian uh, untuk Mac dan untuk Windows. Nih, ada yang untuk Windows atau ada yang untuk Mac. Jadi silakan. Ah, karena ini laptop saya Windows, jadi saya menggunakan yang Windows. Saya rasa bagi yang menggunakan MacBook, itu mungkin caranya sedikit berbeda, tapi tidak signifikan. Jadi caranya sama-sama seperti itu saja. Oke, setelah kalian download, silakan kalian install dan register menggunakan akun Gmail. Bagi yang sudah, mohon bersabar. Jadi kita
menunggu teman-teman yang belum punya Mendeley agar kita belajarnya barengan. Bagi yang belum, jika sudah melakukan download dan register, silakan ketik di kolom chat sudah. Oke, baik. Karena ini sudah ada yang menyatakan sudah, kita lanjut ke penggunaannya sekarang. Nah, jika setelah download, ada akan muncul tampilan seperti ini. Nah, biasanya baru selesai download itu belum terhubung ke Microsoft Word di laptop masing-masing, sehingga perlu kita hubungkan dengan mengklik pada toolbar ini, yaitu Tools dan install MS Word plugin. Kalau saya karena sudah install, jadi di sini tulisannya uninstall. Setelah itu dibuka Microsoft Word-nya. Apakah sudah muncul uh, reference pada mainly pada bar reference. Nah, sekarang apa yang harus dicari untuk uh, referensi dari tulisan kita kan gitu sekarang. Uh, untuk pencarian artikelnya mungkin sudah dijelaskan di dating satu oleh Pak Wahyu. Mungkin bisa dari Google Scholar, bisa dari Google Book, bisa dari uh, Scopus, Sinta, Dewaji, dan lain sebagainya. Nah, biasanya kalau penulisan karya ilmiah itu kita diminta minimal eh, 30 referensi lah dalam satu tulisan artikel ilmiah. Nah, kalau di dalam pembuatan skripsi, karena muaranya juga ke artikel ilmiah, mungkin sekalian dibuat minimal 30 referensi dalam satu tulisan karya ilmiah. Nah, biasanya sering terjadi pernyataan dan apa referensinya itu tidak nyambung. Sehingga itu kita perlu membaca lebih lanjut apakah artikel yang kita kutip ini sesuai dengan topik yang kita bahas. Misalnya, kita langsung praktek saja di sini. Eh, pro problem with efektif dalam meningkatkan hasil meningkatkan motivasi. Misal, kita punya pernyataan seperti ini. Nah, agar tulisan kita ini lebih dipercaya lagi atau memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi, kita perlu mengutip uh, artikel atau tulisan orang lain. Nah, langkah selanjutnya, yakni kita mencari referensinya.
Hmm, Coba kita cari referensinya di Google Scholar gitu misalnya. Kita cari keywordnya problem based learning. Nah, misalnya kita kira-kira dari segi judul ini dengan topik yang kita bahas itu memiliki kesesuaian. Jadi kita coba baca eh, artikel ini dulu. Kita baca dari artikelnya dulu apakah sudah atau menguatkan pernyataan yang kita buat tadi. Yakni problem-based learning efektif untuk meningkatkan motivasi belajar. Nah, cek penggunaan hasil penelitian menunjukkan model PBL, problem based learning, yang dibantu oleh media audio visual efektif terhadap motivasi dan hasil belajar. Dilihat dari siswa termotivasi sebesar 100%, siswa tuntas kompetensi sikap 100%, kompetensi keterampilan 90%. Nah, ini mungkin mampu mendukung pernyataan yang kita buat. Nah, yang selanjutnya kita buka aplikasi Mendeley-nya. Yang kita perlukan untuk metadata di aplikasi Mendeley, yang pertama itu adalah judulnya. Lalu ada ini autornya atau penulisnya. Lalu informasi mengenai volume, nomor, tahun terbitnya artikel ini. Terus nama jurnal dari artikel ini, DOI artikel ini. eh, dan ada juga yang menambahkan abstrak di dalam tulisan Mendeley. Oke, sekarang kita latihan langsung cara memasukkan informasi-informasi ini ke dalam Mendeley. Kalau seperti ini bisa. Oh, kalau di Zoom nggak bisa langsung dua gini ya. Oke, kita satu-satu. Sekarang tadi informasi atau artikel yang telah kita anggap memiliki kesesuaian dengan tulisan yang kita buat, yang mendukung pernyataan kita itu, kita akan masukkan ke Mendeley. Sehingga kita harus buka Mendeley-nya. Nah, ini Mendeley. Yang pertama yang kita agar eh, metadata di aplikasi Mendeley kita ini rapi, karena kita akan terus melakukan penulisan-penulisan karya ilmiah, jadi kita perlu membuat folder-folder seperti ini. Misalnya, track folder terhadap motivasi belajar. Nah, ini adalah folder yang telah kita buat. Nah, di sini kita akan memasukkan metadata dari artikel yang mendukung pernyataan tulisan kita. Caranya adalah kita klik add-nya ini,
Di sini ada add file, add folder. Nah, karena kita ingin agar semua data yang ada di artikel itu masuk menjadi metadata di aplikasi Mendeley, jadi kita entry manual. Jadi kita nge-add-nya manual. Oke, di sini yang pertama itu ada tipe. Tipenya apa? Book, book section, case, computer program, conference, proceeding, encyclopedia artikel, film, generic, hearing, atau jurnal artikel. Nah, di antara ini yang paling kredibel untuk saat ini yakni jurnal artikel. Oke, karena yang tadi juga kita carinya di Google Scholar, jadi itu berupa jurnal artikel. Yang berikutnya adalah judul. Judulnya kita copy, efektivitas, model pembelajaran problem based learning. Ini kita copy dan paste di sini. Selanjutnya adalah autornya atau penulisnya. Tadi ada tiga. Jadi cara untuk menulis autor ini, kita harus memasukkan namanya satu persatu. Setelah ini kita enter, lalu kita copy yang nama penulis berikutnya, lalu di enter, kita copy penulis yang ketiga, kita enter. Nah, jadi otomatis ya. Yang selanjutnya adalah nama jurnalnya. Nama jurnalnya tadi adalah Journal of Biology Education. Tahun jurnalnya itu 2015. Volumenya 4, nomor 3. Isu 3. Dan halamannya. Sambil nunggu download PDF-nya, kita lompat ke abstraknya. Ini halaman 298 sampai 303. 298 sampai 303. Abstraknya kita copy. Nah, di sini ada URL dari artikel itu dan DOI. Karena di artikel itu sudah ada DOI-nya, jadi yang kita masukkan adalah DOI-nya. Nah, untuk memasukkan DOI itu dimulai dari angka 10-nya, tidak semuanya. Jadi dari angka 10, kalau kalian mungkin ada yang ikut langsung praktek, nah di sana itu
ada 10 titik. Nah, dari sana yang di copy untuk dimasukkan ke DO-nya. Lalu save. Nah, ini adalah referensi atau daftar pustaka yang mendukung pernyataan kita yang telah kita buat tadi. Nah, biasanya setiap penulisan artikel ilmiah satu saja itu masih belum cukup kredibel. Jadi kita diminta cari lagi referensinya, biasanya kan seperti itu. Nah, kita cari lagi sehingga dalam satu pernyataan penulis itu didukung oleh beberapa referensi. Nah, kita cari lagi misalnya eh, ini. Misalnya meta-analisis penerapan model pembelajaran problem based learning dalam meningkatkan motivasi belajar. Kita coba lihat isinya seperti apa. Oh ya, sebelum lanjut, usahakan kalian mencari referensi yang minimal 10 tahun lah, atau maksimal tahun kebelakangnya itu 10 tahun. Jadi sekarang 2004, ya 2014 terakhir. Nah, ini meta-analisis penerapan model pembelajaran problem based learning dalam meningkatkan motivasi belajar. Kita lihat sekarang. Nah, berdasarkan hasil analisis, penggunaan model pembelajaran problem based learning dalam pembelajaran terbukti dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik paling rendah 71% dan paling tinggi 52,69%. Memang sangat berpengaruh. Nah, ini terbukti dapat meningkatkan motivasi belajar. Nah, ini mungkin sesuai dan mendukung pernyataan yang telah kita buat. Sehingga ini kita masukkan ke dalam metadata di aplikasi Mendeley. Oke, kita buka aplikasi Mendeley-nya seperti yang telah kita lakukan sebelumnya. Jadi klik add, enter. Oke, yang pertama judulnya kita copy, terus autornya, karena di sini ada dua, kita ketik copy nama yang pertama, lalu di enter, lalu nama penulis keduanya, enter. Setelah itu kita uh, nama jurnalnya, PGSD, bisa. Tahunnya 2021, volume 9, nomor 1. Halamannya kita cek di PDF-nya. Eh, DOI-nya dimulai dari angka 10. Abstraknya kita bisa tambahkan abstrak. Ini halaman 49 sampai 5. Sip. Nah, sekarang kita sudah punya dua nih. Dua artikel yang mendukung pernyataan yang telah kita buat tadi. Nah, sekarang bagaimana cara memasukkan dua referensi ini ke dalam tulisan kita? Oke, sekarang kita lanjut ke Word-nya.
Di sini kita pilih reference, lalu insert citation. Untuk memasukkan referensi yang dua tadi yang telah kita masukkan ke dalam email itu ke sini, itu kita cari reference, lalu klik insert citation. Lalu kita pergi ke go to main link. Nah, kita pilih dua ini dengan cara menekan shift lalu klik. Nah, sehingga terpilih dua referensi ini. Nah, mungkin di sana tidak kelihatan, sehingga nanti kalian setelah open Mendeley itu akan ke sini dia larinya, ke Mendeley. Nah, di Mendeley ini kalian pilih kedua referensi yang telah kita eh, cari tadi, lalu pilih formatnya apa. Kita pilih keduanya ini, mungkin sudah bisa terlihat. Oke, saya dari Word-nya aja kalau gitu. Karena berbeda aplikasi antara Word dan Mendeley, jadi agak sulit untuk menjelaskan sekaligus gitu. Mungkin di sini saya usahakan semaksimal mungkin, mungkin teman-teman yang lain bisa mengikuti atau langsung praktek. Setelah membuat kurung buka seperti ini, kita insert citation, go to Mendeley, lalu pilih kedua referensi yang telah kita cari tadi. Nah, di atas toolbar ini nanti akan muncul site atau kalau di tulisannya CITI. Mungkin teman-teman sudah menemukan CIT ini. Lalu kita klik ini. Nah, sehingga langsung muncul eh, dua referensi seperti ini. Dari referensinya Novitasari et al. Dan Wahyu Ningtyas dan Christine Spring di 2021. Sehingga kita tidak mengetik lagi. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah gimana caranya supaya ada daftar pustaka. Nah, ini tinggal kita mengklik insert bibliografi ini. Nah, sehingga muncul kedua ini. Nah, dengan begini, uh, karena kita sudah memilih di style yang di sini ini adalah apa, sehingga urutan di daftar pustaka dan referensi ini itu sesuai dengan update langsung ya sesuai. Dan datanya sudah masuk semua seperti ini. Dari tahunnya, judulnya, autornya, terus di jurnal apa, lalu volume berapa, isu berapa, halaman berapa, dan juga DOI-nya. Nah, biasanya uh, jurnal yang baik itu DOI-nya ini biasanya aktif, harusnya aktif.
Nah, baik seperti ini, DOI. Ini kita pastikan DOI-nya di sini. Nah, langsung ya. Ini dia artikel yang tadi. Oke, jadi itu untuk memasukkan atau mengerjakan referensi menggunakan aplikasi Mendeley, yaitu aplikasi manajer referensi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nah, sekarang mungkin ada yang bertanya kalau cari tempat lain gitu, misalnya dari Scopus, ya caranya sama seperti itu. Jadi add enter manually, kita masukkan judulnya, kita masukkan autornya, dan lain sebagainya. Kalau buku, nah kita juga memilih yang paling atas itu di metadata itu book. Nah di book itu ada apa yang harus diisi di menu itu. Oke, itu teknis atau cara bagaimana membuat referensi menggunakan aplikasi Mendeley. Mungkin itu saja dari saya, moderator. Untuk waktu dan tepat saya kembalikan ke moderator.